Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang masalah sistem bilangan. Sebelum kita membahas sistem bilangan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, rahmat ilmunya dan pemahaman pada kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bilangan, di mana bilangan itu terbagi menjadi dua, nyata dan khayal. Nyata ini dibagi menjadi dua, irasional dan rasional. Irasional adalah hasil bagi antara dua bilangan, pecahan desimal, tak terbatas, dan tak berulang. Ini contohnya. Kalau rasional itu adalah hasil bagi antara dua bilangan bulat, pecahan desimal, terbatas, atau desimal berulang. Rasional ini dibagi menjadi dua, antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita tahu sendiri ya. Hubungan perbandingan antar bilangan. Tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan ini merupakan tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Sifat perbandingan, jika A lebih kecil sama dengan B, maka A itu adalah min lebih besar dibandingkan min B. Contoh. Min 1 itu lebih besar dibandingkan min 2. Ini jika negatif. Tapi kalau positif, jika 1 positif itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan 2 positif. Nah, ini sifatnya. Dan seterusnya. Jika A lebih kecil dibandingkan B dan X lebih besar daripada 0, maka A lebih kecil sama dengan dibandingkan dengan X dikalikan B. Contoh, jika A ini 1, X ini 2, B ini 2. Nah, kita lihat X kali A lebih kecil sama dengan X kali B. Nah, ini syaratnya X lebih besar daripada 0 atau X lebih besar daripada sama dengan 0. Maka X1 X2 lebih kecil sama dengan X kali B. Coba saja. Ini 2, ini 4. Kok bisa ya ini rumusnya? Karena apa? A lebih kecil dibandingkan B. Syaratnya. Syarat pertama, A lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0
maka pasti X kali A lebih kecil sama dengan X dikalikan B. Benar. Dan seterusnya. Operasi bilangan kaidah komutatif A plus B sama dengan B plus A. Ya. Kita buktikan ya. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Sama. Nilainya sama. A kali B sama dengan B kali A. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Hasilnya sama, 2. Kaidah komutatif. A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Oke. 3, 6, 5, 1. Bentar. 3 tambah 3, 1 tambah 5 sama dengan 6, dan ini 6 sama. Oke. A kali B, B kali C. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Sama. 1 kali 2 kali 3 dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 3, maaf. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2, 2 kali 3, 1 kali 6. Hasilnya sama, 6, 6. Nah, ini kaidahnya. Lanjut. Kaidah A plus C sama dengan B plus C itu akan sama jika A dan B sama. Contoh, A-nya 1 tambah 4 sama dengan B-nya juga 1 plus 4. Ini akan sama nilainya jika A sama dengan B. Nah, sama. A, B. Sama. Nilainya akan sama jika A dan B nilainya sama. Di perkalian juga sama. Jika 1 kali 2 sama dengan 1 kali 2. Ini hasilnya tetap sama karena nilai A dan B sama. Kaidah distributif. Sekarang seperti ini, A kali B, A kali C, A
kali C ini nilainya sama dengan A kali B, A kali C. Sama. A ini 1, B ini 2, tambah C. C-nya 3 ya. Sama dengan 1 kali 2 tambah 1 kali 3. 1 kali 2, 2 tambah 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2 tambah 1 kali 3, sama nilainya 5. Nah, contoh. Seterusnya ya, 6. A 1 dikali 1 per 1 sama dengan 1. Jika A-nya ini 2, A2 kali 1 per 2 sama dengan 1. Kalau A-nya 3, 3 kali 1 per 3 sama dengan 1. Nah, karena apa? Prosesnya seperti ini. 3 kali 1 per 3 sama dengan 3 kali 1, 3 per 3. Jadi 1. Prosesnya seperti itu. Operasi tanda. Plus A ditambah plus B sama dengan plus C. Min A ditambah min B sama dengan min C. Yang C, A plus ditambah min B sama dengan plus C jika A lebih besar daripada B. Contoh. Plus 3 ditambah min 2 sama dengan C. Hasilnya plus. Karena A lebih besar daripada B. Atau bisa dijabarkan 3 plus ketemu min jadinya min sama dengan 1. Oke. Dan seterusnya. Operasi pengurangan. Sama ya. Saya rasa enggak begitu penting. Oh, yang C ini. Plus A min B. Itu hasilnya akan plus C. Karena apa? A min ketemu min jadinya plus B, maka hasilnya plus C. Ya, seperti itu. Min ketemu min jadinya min A, min ketemu plus jadinya min B, maka hasilnya min C. Oke. Operasi perkalian. Bentar. Oh ya, seperti ini. Plus ketemu plus jadinya plus. A plus ketemu min jadinya min. Min ketemu min jadinya plus. Min ketemu plus jadinya min. Contoh. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, dijabarkan pada operasi pembagian. 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Min 4 dibagi 2
sama dengan min 2. Operasi bilangan pecahan, operasi pemadanan, operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Ada 4 operasi bilangan pecahan, di mana operasi pemadanan itu untuk memadakan antara bilangan dan penyebut. Ini bilangan, ini penyebut. Lanjut, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini seluruh pecahan, jika kita ingin menjumlahkan, maka antara pembilang dan penyebut ini harus sama. Nah, seperti ini contohnya. Ini akan bisa diketahui hasilnya jika antara penyebut satu dengan penyebut yang lain itu sama. Contoh 1/2 ditambah 1/3. Penyebutnya bersama. Untuk menyamakan ini, maka kita harus mencari bilangan prima yang bisa dibagi 2 dan 3. Atau bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3. Apa? 6. Kalau 4 tidak bisa, 4 bagi 3 tidak bisa. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kalikan 1, 3. 6 kali bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Nah, maka hasilnya adalah 5/6. Nah, harus disamakan dulu menyebutnya. Operasi perkalian. Ya, kalau perkalian tinggal kalikan saja A kali B, hasilnya adalah A, B, X kalikan Y, hasilnya X, Y. Berbeda dengan pembagian, harus dibalik. A, B, posisinya dibalik. Jadi Y per B. Ya. Jika 1 bagi 2 dibagi 2/4, maka harus dikalikan 1/2 kali 4/2. Jadi pindah posisi, atas bawah. Jadi 1/2 kali 4/2, hasilnya berapa? 4/4 sama dengan 1. Nah, ini soal latihan. Ini ada 3 bilangan pecahan, 1, 2, dan 3. Ya. Kalau kalian ingin cari pecahan, jadi pecahannya berapa? 3/4, 2/7, 1/6. Dimana 3/4, 2/7, 1/6 ini kita harus tahu penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Kira-kira berapa? Ya, coba dipikir. Coba silakan kerjakan dulu. Berarti berapa? Dicari bilangan bulat yang bisa dibagi 4, dibagi 7, dibagi 6. Nah, kira-kira bilangan berapa?
84 dibagi 4 berapa hasilnya? 21. 84 bagi 7 berapa? 12. 84 bagi 6 14. Oke. Deal 84. Dimana 84 bagi 4 84 bagi 4 itu adalah 21. Nggak kelihatan ya. 21. Nah, 21 bagi kali 3 63. 84 bagi itu 84 bagi 7 sama dengan 12. 12 kali 2 24. 84 bagi 6 hasilnya 14. 14 kalikan 1 sama dengan 14. Jadi hasilnya adalah 63 tambah 24 tambah 14 dibagi 84. Hasilnya berapa? 101/84. Nah, disederhanakan. Berarti berapa? 17 1 per berarti 101/84 1 sama dengan berapa? 1/17/84. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.